Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Jumat 19 Februari 2021, bersama saya Vikaris Ivon Diapriana yang akan membawakan renungan bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, setiap harinya kami mau dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, pimpinlah kami saat ini agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di bawah judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Ya, surat 2 Timotius adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika kembalinya ia ke dalam penjara di Roma. Saat itu, penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero membuat banyak orang Kristen menghadapi pilihan yang sulit, mau menderita atau meninggalkan iman. Bahkan berbagai kesesatan juga muncul, di mana orang-orang hanya mengedepankan kesenangan hati dan memutarbalikan kebenaran. Ya, Rasul Paulus menulis surat kepada anak didiknya yang masih muda, yaitu Timotius. Paulus ingin membesarkan hati Timotius untuk terus memiliki iman kepada Tuhan. Mengingatkan kepada Timotius, bahkan juga kepada kita, untuk berpegang kepada firman Tuhan. Kita tahu, Alkitab berisikan firman Tuhan yang bisa menjadi buku petunjuk, jadi pedoman terbaik bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu hidup bagi para pembacanya dan pendengarnya. Alasan saya mengatakan demikian karena kadangkali ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada hal-hal yang terasa kurang enak didengar karena ada nada sindiran, ada nada singgungan. Bahkan dalam firman itu juga berisikan teguran dan nasihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tentu mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita mau hidup di dalam kebenaran. Satu-satunya kunci tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Karena di pasal sebelumnya, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Itulah yang terus-menerus disampaikan
Paulus kepada Timotius, bahkan kepada kita. Kita semua tahu firman Tuhan itu untuk mengoreksi, menegur, memotivasi. Firman Tuhan itu selalu berisikan kutukan akan dosa, menghancurkan dan membunuh dosa. Selayaknya kita memberikan tubuh kita asupan makanan secara jasmani dengan makanan yang sehat. Tentu setiap harinya kita juga harus disiplin akan asupan rohani, yaitu firman Tuhan. Sehingga tidak hanya dengan kehidupan jasmani kita boleh dikenyangkan, namun juga kehidupan rohani kita boleh dikenyangkan. Firman Tuhan dapat membantu kita untuk mengenali dosa atau tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dapat membantu kita untuk bisa membedakan mana hal yang menyenangkan hati dan mana hal yang mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan bisa membuat kita berkaca. Firman Tuhan bisa membuat kita untuk tetap berpegang iman kepadanya, mencegah diri dari perbuatan dosa. Bahkan firman Tuhan juga memulihkan di saat kita jatuh di dalam dosa, agar kita menerima dan mengalami pertobatan. Ketika firman Tuhan sudah digenapi atas kehidupan, sehingga sukacita dan damai sejahtera dirasakan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah merasakan janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan kita hanya puas dengan hanya mengalami, dengan hanya merasakan, dengan hanya menyaksikan akan firman Tuhan. Seharusnya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita lebih dari sekedar itu. Tuhan mau kita membagikan kabar baik tentang firman-Nya kepada orang lain, sehingga orang lain juga turut mengalami dan merasakan apa yang sudah kita alami dan kita rasakan sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah merasakan janji Tuhan itu. Tuhan tidak memanggil kita sebagai penonton, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pemain pendukung dan terlibat dalam rencananya yang besar, yaitu memberitakan Injil, yang seyogyanya menjadi kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya tugas pendeta dan vikaris, penatua, diakon, namun semua orang yang percaya. Karena kita tahu masih ada banyak yang belum mendengar akan kabar baik, ada banyak yang belum mendengar kabar keselamatan, dan itulah tanggung jawab orang-orang yang percaya yang sudah menerima keselamatan, agar semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan hidupnya pun diberkati. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil, kuasailah dirimu dengan kesabaran. Berani nyatakan kebenaran melalui firman Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayanan agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Melalui firman-Mu kami siap, kami berani memberitakannya dalam keadaan baik atau tidak baik sekalipun. Melalui firman-Mu pula kami boleh dikoreksi, kami boleh ditegur, kami boleh dimotivasi untuk bisa hidup berkenan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan, atas setiap berkat, penyertaan,
dan pemeliharaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menerima semangat dan kehidupan baru yang setiap harinya dalam kehidupan ini boleh kami rasakan, boleh kami nikmati. Begitupun juga yang boleh dirasakan dan dinikmati oleh keluarga dan orang-orang terkasih dimanapun mereka berada. Kami percaya ya Tuhan, kasih setiamu boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Demikian pun saat ini kami masih berada di tengah wabah COVID. Kami mohon ya Bapa, kesehatan dan kekuatan, imunitas tubuh yang baik Tuhan boleh berikan, agar dalam setiap aktivitas dan rutinitas yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Begitu juga bagi para tenaga medis dan orang-orang yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan, baik untuk pencegahan bahkan untuk pemulihan orang-orang yang terdampak. Tuhanlah yang menjaga dan Tuhan melindungi. Kekuatanlah yang Tuhan boleh nyatakan, sehingga dalam tugas dan pelayanan mereka boleh berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort GKE Puruk Cahu, khususnya jemaat kami yang ada di Hingan Tokung. Berkatilah setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan bahkan tanggung jawab yang dilakukan, sehingga sukacita dan damai sejahtera boleh dirasakan oleh setiap anggota jemaat-Mu. Demikian pun bagi para pekerja Tuhan, bagi para pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian dalam gereja dan jemaat-Mu, para pendeta vikaris, penatua diakon dan staf dan orang-orang yang rindu mau melayani. Engkau berkati dan Engkau sertai, sehingga para pekerja Tuhan boleh melayani jemaat-Mu dengan baik, dengan sepenuh hati, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan berkat kemurahan-Mu yang boleh ada, segala aktivitas, rutinitas, dan kegiatan kami pada hari ini, bahkan dengan pekerjaan dan pelayanan juga tanggung jawab, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.